Kisah Sweet Tooth terjadi 10 tahun setelah The Great Crumble, sebuah tragedi yang mengakibatkan perubahan besar spesies manusia dan merestrukturisasi tatanan masyarakat dunia. Pada The Great Crumble ini, umat manusia jatuh ke jurang kekacauan. Tidak ada aturan dan tidak ada hukum yang mengatur kehidupan. Yang ada hanya hukum rimba, di mana siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Apa itu The Great Crumble dan apa fakta ilmiah di baliknya? Ayo kita bahas hanya di Science Extra. Halo. Selamat datang di channel diskusi film terbaru yang fresh dan bikin nagih. Di sini, kamu nggak hanya disuguhi cerita dan review film aja, tapi juga sisi lain dari cerita di film yang dibahas. Alur cerita film ini dimulai dengan munculnya penyakit misterius mematikan seperti flu dan dilanjutkan dengan kelahiran bayi manusia hibrida, yaitu bayi setengah manusia dan setengah hewan. Film seri ini berkisah tentang 3 plot cerita yang awalnya terkesan tidak berkaitan, tapi kemudian bersatu di bagian akhir. Plot pertama bercerita mengenai seorang ayah yang diperankan oleh Will Forte dari seorang bayi hibrida setengah rusa yang bernama Gus. Keduanya melakukan perjalanan dan berlindung di Taman Nasional Yellowstone dari kekacauan yang terjadi di dunia luar. Pada plot ini, kita menyaksikan Gus tumbuh besar dalam waktu 10 tahun. Dia belajar memancing dan menyadap pohon maple untuk dibuat sirup. Petualangan Gus dimulai setelah tempat tinggal mereka ditemukan oleh salah satu anggota The Last Man. The Last Man adalah sebuah organisasi pasca apokaliptik yang beranggapan bahwa manusia hibrida ini adalah penyebab terjadinya The Great Crumble. Mereka pun bertekad memburu dan membunuh semua manusia hibrida dan sebagian dipakai untuk dijadikan bahan penelitian untuk membuat antivirus. Ayah Gus meninggal setelah terpapar virus yang dibawa oleh The Last Man. Gus pun berjuang untuk bertahan hidup sendiri sampai dia diselamatkan oleh anggota The Last Man yang telah insyaf yang bernama Jeb. Jeb diperankan oleh Nonso Anozie. Jeb menjadi pelindungnya dan melakukan perjalanan bersama melintasi daerah Amerika Serikat ke Colorado untuk menemukan ibu Gus. Plot kedua bercerita mengenai Dr. Aditya Singh yang diperankan oleh Adel Akhtar. Ketika pertama kali virus menyebar, Dr. Aditya adalah dokter baru di sebuah rumah sakit. Di awal cerita, dia dibawa ke bangsal bersalin oleh seorang perawat yang sangat kebingungan. Bangsal itu dipenuhi dengan bayi baru lahir yang memiliki tubuh setengah hewan, berbulu, bersayap, atau berbulu randak. Beberapa di antara mereka terlihat lucu, tapi beberapa di antaranya terlihat menyeramkan. Karena syok akibat banyaknya pasien yang harus dia tangani dan banyaknya kematian, serta karena istri tercintanya terinfeksi virus, akhirnya dia pun mengundurkan diri dari rumah sakit dan mencoba mencari obat dan merawat istrinya yang bernama Rani. Rani diperankan oleh Aliza Vellani. Selama 10 tahun ini, Rani hidup dengan serum khusus yang dibuat oleh seorang dokter di restoran lokal yang diubah menjadi pusat medis dan laboratorium penelitian. Tapi, suatu ketika mereka kehabisan serum dan dokter tersebut sedang sekarat karena menderita kanker. Si dokter kemudian menyerahkan catatan penelitiannya kepada Dr. Singh agar dia dapat melanjutkan penelitiannya dan menemukan obat antivirus sehingga bisa mengobati istrinya. Kemudian pada plot ketiga bercerita tentang seorang terapis introvert yang bernama Amy yang diperankan oleh Dania Ramirez. Amy menemukan dunia pasca pandemi sesuai dengan mimpi dan keinginannya, di mana dia tidak perlu berhubungan dengan manusia lain. Dia pun pergi untuk tinggal di sebuah kebun binatang dan memulai tempat perlindungan bagi anak-anak hibrida setelah seseorang meninggalkan bayi moncong babi di depan pintu kebun binatang. Di sepanjang cerita, kita dapat mengetahui lebih jauh dan mendalami karakter-karakter yang menarik dan kompleks pada tiap tokoh.
Hal ini bisa kita saksikan karena setiap episodenya menunjukkan sedikit lebih banyak tentang masa lalu, karakter, dan dampak psikologisnya yang bertahan lama. Latar belakang Jeb mungkin yang paling menarik. Kita secara bertahap diberi petunjuk tentang kehidupannya. Tetapi hanya di episode-episode akhir kita belajar untuk lebih memahami dirinya secara utuh. Episode terakhir juga menunjukkan bagaimana kehidupan karakter yang tampaknya tidak berhubungan tadi saling berkelindan dan menjadi satu alur cerita ketika semua karakter berkumpul di kebun binatang. Sayangnya, kita harus menunggu season kedua untuk mengetahui apa yang terjadi berikutnya. Jika kita kaitkan dengan pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini, unsur-unsur pandemi pada film Sweet Tooth terasa familiar dengan apa yang kita alami dan kita rasakan saat ini, seperti penggunaan masker, pelindung wajah, dan juga pengecekan suhu yang rutin. Kamu juga pasti merasa familiar saat pengeras suara mengumumkan, "Tetaplah di rumah, jangan melakukan kontak dengan siapapun yang menunjukkan gejala." Kalau pada pandemi COVID-19, kita belum tahu secara pasti dari mana asal pandemik itu terjadi. Apakah dari virus corona yang berasal dari kelelawar, atau dari virus corona yang berasal dari terenggiling. Atau bahkan ada juga spekulasi jika virus penyebab COVID-19 adalah virus yang lepas dari pusat riset pemerintahan Cina. Nah, pada film Sweet Tooth, di episode terakhir, kita diberitahu kalau virus ini terlepas dari lab penelitian yang kemudian menyebar dan menginfeksi penduduk dengan gejala mirip flu. Virusnya sendiri berasal dari lapisan es tua yang berada di salju abadi di kutub utara daerah Alaska yang dibor oleh para peneliti untuk mengetahui kandungan organisme dari lapisan es tua tersebut. Memang, dalam kehidupan nyata pun banyak peneliti yang mengebor es abadi di kutub untuk mencari kehidupan primitif zaman dulu, baik berupa virus ataupun bakteri. Bahkan baru-baru ini, peneliti berhasil menemukan dan menghidupkan kembali sebuah hewan kecil sejenis rotifera pada lapisan es Siberia yang telah membeku selama 24.000 tahun. Rotifera adalah hewan kecil berukuran sekitar 0,1 sampai 0,5 mm dan biasanya ditemukan di lingkungan air tawar di seluruh dunia. Dan ada juga beberapa spesies yang hidup di air asin. Tidak hanya itu saja, sebelumnya peneliti juga pernah menghidupkan kembali cacing dari lapisan es yang telah membeku selama 30.000 tahun. Well, mungkin penemuan-penemuan tadi tidak memiliki dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup manusia saat ini. Tapi, beberapa tahun yang lalu, terjadi wabah antraks pada rusa kutub di daerah Siberia yang membunuh lebih dari 2.000 rusa kutub. Antraks adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis dengan gejala yang berbeda-beda tergantung jalur masuknya bakteri ke dalam tubuh. Kembali ke wabah antraks di Siberia tadi, ternyata wabah ini juga menginfeksi dan menyebabkan kematian seorang anak di sana. Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan jika wabah ini terjadi akibat melelehnya lapisan es akibat pemanasan global di daerah kutub utara. Pelelehan ini ikut melelehkan mayat rusa kutub yang sebelumnya membeku dan telah terinfeksi penyakit antraks. Seperti yang telah disebutkan tadi, pada film Sweet Tooth, virus penyebab The Great Crumble berasal dari lapisan es tua di kutub utara daerah Alaska yang dibor untuk diteliti kandungannya. Nah, kalau kita kaitkan dengan fakta-fakta ilmiah tadi, maka potensi pandemik akibat terlepasnya virus atau bakteri penyebab penyakit yang telah terkubur lama di lapisan dalam es kutub bisa saja terjadi, apalagi dengan adanya fenomena pemanasan global saat ini. Hasil citra satelit di kutub utara pun menunjukkan proses hilangnya lapisan es di sana dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan pandemi seperti ini tidak terjadi ya guys. Menghadapi pandemi COVID-19 saja yang tidak terlalu mematikan, penduduk dunia heboh dan sangat berpengaruh pada kehidupan normal kita. Apalagi kalau terjadi pandemik lain yang lebih mematikan. Wah, serem banget nih. Nah, kemudian seperti yang kita saksikan di film, pandemi ini menyebabkan bayi yang lahir memiliki penampakan setengah hewan. Kira-kira ini mungkin terjadi nggak ya? Ada dasar ilmiahnya nggak sih?
Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ini kita akan bahas di video berikutnya. Oleh karenanya, agar kamu tidak ketinggalan pembahasannya, ayo subscribe channel Science Extra ini ya guys. Dan jangan lupa share agar teman-temanmu bisa ikut belajar fakta ilmiah dari film Sweet Tooth ini. Oke, kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao!